Baik, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan web yang pertama ini pada Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Mata kuliah yang kita akan bahas pada pertemuan ini adalah pemrograman berbasis desktop dengan kode STSI 4210. Ya. Sebelum kita bahas, perlu saya akan memperkenalkan diri. Ya, memang sebelumnya saya sudah membuatkan video sapaan untuk perkenalan diri, tetapi saya akan memperkenalkan ulang. Nama saya adalah Ervan Resihan, MKOM, dan saya berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Ya. Mata kuliah yang diampu adalah pemrograman berbasis desktop dengan kode ST-SI4210. Sebelum kita bahas lebih dalam, perlu tutor ingatkan untuk menyelesaikan tugas yang pertama atau reminder tugas pertama. Jangan lupa untuk segera diselesaikan karena ini salah satu penentu kelulusan Anda dalam mata kuliah ini. Ya. Perlu diingat bahwa pengiriman tugas itu ditutup by system. Jadi artinya kalau sudah deadline, segera Anda selesaikan. Jika melebihi batas yang sudah ditentukan, maka sistem akan menutup secara otomatis dan Anda tidak akan pernah bisa mengirimkan tugasnya lagi. Karena tugas dalam mata kuliah ini ada 3, tugas pertama, tugas kedua, dan tugas yang ketiga. Jika salah satu dari tugas tersebut tidak Anda selesaikan, maka secara otomatis Anda tidak akan lulus daripada mata kuliah itu. Nah, topik yang akan kita bahas pada pada pertemuan tutorial web ini, yang pertama adalah konsep PBD, pemrograman berbasis desktop, yaitu tipe data variabel, identifier, keyword, kemudian ada struktur keputusan yang meliputi if else, if, dan switch case. Kemudian nanti jika ada yang perlu kita diskusikan, boleh Anda memberikan pertanyaan itu di dalam kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini yang pertama adalah konsep pemrograman berbasis desktop. Ya, di dalam perguruan tinggi yang lain, mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini ada yang menyebutkan seperti di Universitas Terbuka ini adalah mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Tetapi di perguruan tinggi yang lain, ini disebutkan dengan pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, secara penyebutan berbeda tetapi secara substansi itu maksudnya sama. Nah, akan kita lihat apa sih OOP itu? Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming adalah model pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini. Ya, ini sedikit historis atau sejarahnya, di mana OOP telah menggantikan teknik pemrograman prosedural yang sudah lama, yaitu pemrograman tahun 1970-an. Kemudian, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. Karena itu, Anda harus paham OOP agar dapat produktif menggunakan Java. Jadi artinya bahasa pemrograman yang langsung didesain untuk Object Oriented Programming itu adalah Java. Walaupun banyak sekarang bahasa pemrograman itu sudah di-upgrade untuk bisa menggunakan konsep OOP, ya. Seperti PHP versi yang terbaru, kemudian ada Python dan seterusnya. Pemrograman berorientasi objek itu akan terdiri dari objek-objek. Namanya juga objek, ya. Berarti kita akan bercerita atau menggunakan yang namanya atau mengistilahkan objek dan objek. Nah, objek ini akan seringkali merepresentasikan apa yang ada di dalam dunia nyata. Nah, istilah-istilah yang ada di dalam OOP yaitu ada class, ada objek, ada encapsulasi atau encapsulation, ada abstraction, ada pewarisan atau inheritance, ada polymorphism, ya, kemudian instantiation dan instance, kemudian instance variable, metode atau mutator dan aksesor metode.
Nah, itu adalah beberapa istilah-istilah yang nanti akan selalu kita temui di dalam perkuliahan di e-learning ini, di dalam mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, sedikit historisnya kembali, bahasa prosedural yaitu adalah serangkaian tugas itu diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur, ya, atau bisa dikatakan bahwa bahasa prosedural itu adalah cara pandang yang artinya program adalah suatu urutan instruksi, ya. Jadi ibaratnya dia runtut dari nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, dia secara prosedur sampai nomor berikutnya sampai terakhir seperti itu. Kemudian adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Dari konsep ini maka lahirlah menjadi bagian-bagian scope yang lebih kecil, namanya disebut dengan modul-modul. Kemudian fungsi dan prosedur itu menjadi fokus utama karena dia merupakan sebuah prosedur, maka ada sebuah main program, kemudian main program ini akan memanggil prosedur-prosedurnya. Ibaratnya adalah ada sebuah batang pohon itu memiliki banyak ranting atau cabang-cabang, maka ibaratnya program itu adalah batangnya, kemudian yang menjadi proseduralnya itu adalah ranting-rantingnya. Fungsi dan prosedural digunakan untuk memanipulasi data. Kemudian data di dalam konsep pemrograman prosedural itu bersifat pasif. Ya, pasif artinya ketika kita meminta, maka dia akan memberikan respon. Itu dia gambaran proseduralnya. Pemrograman berorientasi objek itu, fungsi dan data itu bukan menjadi dua hal yang terpisah. Kalau dalam prosedural tadi itu terpisah. Tetapi kalau dalam PBO itu bukan dua hal yang terpisah, tetapi menjadi satu. Atau yang bisa dikatakan menjadi sebuah objek yang aktif. Di mana konsep di dalam PBO ini adalah program, adalah serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan persoalan. Jadi ibaratnya orientasinya di dalam pemrograman berorientasi objek, persoalan itu diselesaikan dengan teamwork, ya. Jadi secara keroyokan, berbareng-barengan seperti itu. Nah, ini sebuah perbandingan antara pemrograman prosedural dan OOP. Kalau prosedural tadi dia fokus terhadap cara komputer menyelesaikan suatu tugas. Ya, bagaimana persoalan itu diselesaikan. Itu kalau dalam prosedural. Tapi dalam OOP fokus terhadap objek yang sedang digunakan. Yang artinya seperti ini, siapa yang akan kita tugaskan untuk menyelesaikan tugas itu? Ya, siapa yang akan kita tugaskan? Kalau dalam prosedur itu adalah bagaimana persoalan itu diselesaikan. Tetapi kalau di dalam OOP adalah siapa yang akan menyelesaikan tugas itu. Itu gambaran perbedaan antara prosedural dan OOP. Kemudian kita akan masuk pengertian objek oriented. Suatu paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasi itu melewatkan pesan dan inheritance untuk menyelesaikan domain persoalan. Itu gambaran daripada objek oriented. Suatu cara pandang yang akan digunakan dengan melibatkan sebuah objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasinya, kemudian melewatkan pesan untuk menyelesaikan persoalannya, kemudian ada inheritance yaitu pewarisan yang digunakan untuk menyelesaikan domain permasalahan. Kemudian pengertian daripada object oriented system. Tadi object oriented programming, objeknya. Kemudian ini sistem. Ini adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek. Nah, kita lihat di sini definisi daripada objek. Semua benda di dunia nyata itu bisa dianggap sebagai objek. Misal kursi, meja, buku, lemari, dan seterusnya. Itu bisa dikatakan sebagai objek. Penggambaran pemrograman berorientasi objek itu sama dengan penggambaran yang ada di dunia nyata. Nah, abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dalam dunia nyata harus dapat dibedakan dengan objek yang lain. Ya, harus dapat dibedakan dengan objek yang lain. Misal, saya sebagai tutor, sebagai anggaplah ini sebagai mahasiswa, sebagai manusia, dan juga sebagai mahasiswa, itu kita memiliki persamaan, yaitu sebagai manusia. Nah, yang membedakan saya dengan Anda itu adalah misal nama.
ya. Kemudian ciri, kemudian usia dan seterusnya. Itulah yang akan menjadi pembeda, walaupun secara objek itu sama. Kita akan ambil sebuah analogi, ya, analogi perbedaan daripada bagaimana kita memahami object oriented programming. Sebelum seseorang mengendarai sebuah mobil, tentu kita harus membuat mobil, yang artinya harus ada mobilnya dulu, ya, mobil tersebut harus ada dulu. Nah, bagaimana supaya mobil itu harus ada? Maka mobil pertama itu harus dirancang. Nah, sekarang bagaimana menciptakan, bagaimana kita akan membuat sebuah mobil atau kendaraan? Ya, bagaimana caranya pada umumnya? Bukan berarti kita membuat mobil, tetapi analoginya seperti itu. Anggaplah cara pertama atau langkah pertama kita akan membuat mobil yaitu dengan menggambar desain mobil. Ya, yang kemudian yang kedua adalah menambahkan detail mobil tersebut. Misalnya kita akan membuat pedal gas, pedal rem, pedal kopling, ya, dimana gas untuk maju, ya, mobil untuk bergerak maju, kemudian rem untuk berhenti, kemudian setir untuk kemudi, belok kiri kanan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah proses pembuatan mobil dimulai. Nah, ada hal yang perlu kita pahami bahwa tidak semua sesuatu hal yang detail di dalam sebuah kendaraan itu diberitahu kepada si pengendara atau si pengemudi. Misal seperti ini. Bagaimana pedal gas bekerja? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah mesin kendaraan saat pedal gas diinjak? Atau apakah Anda sebagai pengendara perlu tahu bagaimana cara kerja detailnya dari pedal gas? Ya kan, tentu tidak. Ya, ketika kita menginjak pedal gas, ya maka kita tidak perlu tahu bagaimana itu bisa bekerja. Yang kita tahu adalah bahwa ketika pedal gas diinjak, maka mobil akan melaju. Ya, ketika pedal rem diinjak, maka mobil akan berhenti atau melaju dengan lambat sehingga berhenti. Itu hidden, itu disembunyikan daripada si pengemudi. Jadi artinya adalah bahwa sebelum kita membuat sebuah objek, ya misalnya sebelum kita membuat sebuah objek mobil, seseorang harus merancang dulu, dia harus mendesain. Kemudian dalam rancangan tersebut semua detail cara kerja mobil itu disembunyikan. Ada sesuatu hal yang tidak begitu penting bagi si pengguna itu hidden, disembunyikan. Kemudian setelah mobil dibuat, maka kita dapat mulai membuat berbagai objek mobil yang diinginkan. Itu gambarannya. Jadi artinya kita menciptakan sebuah main-nya dulu, main atau create main, sebuah objek yang besarnya. Baru kita bisa membuat turunannya. Itu gambaran dengan object oriented programming. Hubungannya apa? Sama halnya dengan penyembunyian detail daripada pedal pada sebuah mobil. Di OP kita menemukan detail pemrograman dalam sebuah metode, ya. Jadi kalau di kendaraan tadi misalnya bagaimana cara kerja sebuah mobil itu dengan ketika kita menginjak gas, rem dan seterusnya, itu disembunyikan daripada si pengemudi. Nah, di dalam OOP ketika kita membuat detail program, maka detail program itu disembunyikan oleh si programmer dalam sebuah metode atau fungsi. Nah, metode-metode ini dibuat dan disimpan bersama-sama dalam sebuah desain yang disebut dengan kelas. Jadi, metode itu ibaratnya adalah kita menginjak gas, injak rem, belok kiri, kanan, dan seterusnya. Kemudian kalau kelas itu rancangan mobil. Jadi artinya kelas itu lebih tinggi levelnya daripada metode. Ya. Jadi kelas itu adalah kumpulan objek-objek yang memiliki atribut yang sama. Ya. Template untuk membuat objek. Yang kemudian yang ketiga adalah prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Kemudian yang keempat, objek merupakan hasil instansiasi dari sebuah kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut instantiation. Objek disebut juga instance. Ya. Nah, analogi kelas dan objek seperti ini di dalam proses memasak puding, ya, kelas dianalogikan sebagai cetakan,
tempat puding dibentuk, ya, wadahnya. Sedangkan objek dianalogikan sebagai puding-puding hasil cetakan tersebut. Yang artinya satu kelas itu bisa menghasilkan banyak objek atau N buah objek. Nah, sedangkan kelas dengan objek adalah di mana sama dengan tipe data dengan variabel, ya. Sama dengan tipe data dengan variabel. Bisa saja variabel itu banyak dengan memiliki satu tipe data, ya. Itu dia gambarannya. Data yang membedakan antara objek, ya, yang dengan objek satu dengan yang lainnya. Contoh, manusia itu adalah salah satu makhluk hidup. Atributnya adalah status, berat badan, dan tinggi badan, dan seterusnya. Nah, di dalam kelas, atribut itu disebut sebagai variabel. Ya, itu dia mengenai berkaitan dengan tugas Anda yang pertama. Kemudian, atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Kemudian berikutnya adalah, ini adalah instance variabel. Tiap objek itu menyimpan dan mempunyai nilai atributnya sendiri. Tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama ataupun berbeda. Kemudian ini kelas variabel, atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Kemudian semua objek mempunyai nilai atribut yang sama. Kemudian semua objek dari kelas yang sama mempunyai satu nilai yang sama. Ini pendefinisian ini adalah bisa Anda pelajari dari modul RDP, ruang baca virtual, ya, yang ada di dalam link RDP untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, itu dia bisa Anda pelajari supaya lebih paham membaca, mempelajari modul-modulnya sehingga Anda bisa menyelesaikan tugas Anda tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 nanti, dan juga bisa Anda mengikuti UAS dengan baik sehingga Anda bisa lulus dari mata kuliah ini juga dengan baik. Ya, ini behavior. Ini behavior ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan sebuah objek dari sebuah kelas, ya. Artinya apa saja yang bisa dilakukan. Kita sebagai manusia, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita melakukan bergerak, melompat, berjalan, dan seterusnya. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Ini digunakan untuk mengubah nilai atribut sebuah objek, menerima informasi dari objek lain dan mengirimkan informasi ke objek lain untuk menyelesaikan suatu tugas. Contoh pada objek manusia, dia mampu mengerjakan tugas mata kuliah, mandi, tidur, makan, dan seterusnya. Dalam sebuah kelas, behavior itu sering disebut sebagai methods, ya, atau sebagai fungsi. Metode itu adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task, ya. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Contoh seperti ini. Ini katakan sini adalah sebuah kelas, ya, kelasnya binatang, memiliki atribut, di mana atributnya itu ada kaki, ini ciri khasnya maksudnya, ada kaki, ada telinga, ada mata, dan seterusnya. Nah, ini kaki ini melakukan aktivitas yang disebut dengan metode. Ya, ada metode kaki, metode telinga, dan seterusnya, walaupun itu menunjukkan ciri daripada si kelasnya atau si binatang itu. Nah, contohnya misalnya seperti ini, kelas lagu. Nah, ini nama kelasnya, kemudian judul, penyanyi, durasi itu masuk adalah instance variabel. Ini variabel-variabel yang bisa dia lakukan, ya, atau bisa dikatakan ini adalah behavior. Kemudian ini void check and duration, ini adalah sebuah metode yang akan, atau sebuah fungsi yang akan melihat bagaimana behavior itu bisa bekerja, ya, dari sebuah kelas ini. Kemudian tipe data, variabel, identifier, dan operator, ini adalah untuk mengenai tugas Anda yang pertama. Jangan lupa tetap Anda selesaikan segera sebelum tanggal 11 Mei 2026. Itu adalah merupakan waktu terakhir, kalau saya tidak salah ingat, sekitar di pukul 12 siang atau di pukul 3 sore, maka sistem akan menutup pengiriman tugas pertama. Jadi segera Anda kirimkan, nanti tutor akan melihat selama masih rentang waktu masa pengerjaan tugas pertama, jika ada yang kurang benar atau kurang tepat dalam proses penyelesaian Anda, maka saya akan memberikan
rekomendasi atau memberikan waktu untuk silakan memperbaikinya, ya, supaya nilai tugas Anda itu maksimal. Tetapi jika Anda sudah mengirimkannya di masa injury time, sehingga tidak ada kesempatan untuk merevisinya lagi, mungkin akan sulit untuk memperbaikinya. Tetapi oleh karena itu, segera Anda kerjakan tugas yang pertama itu, supaya ketika ada kurangnya, Anda masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Demikian, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, adalah tipe data, variabel, identifier, dan operator. Tipe data adalah serangkaian nilai bersama dengan kumpulan operator terkait untuk memanipulasi nilai-nilainya. Di dalam Java itu terdapat 8 tipe data primitif. 4 tipe data untuk bilangan bulat, 2 tipe data untuk bilangan titik mengambang, dan sisanya untuk karakter dan boolean. Ya. Jadi ada 8 tipe data. 4 tipe data untuk bilangan bulat, 2 tipe data untuk bilangan titik mengambang atau floating point atau bilangan desimal maksudnya. Dan kemudian sisanya untuk karakter dan boolean. Nah, ini adalah tipe data primitif dalam Java, short, by, short, integer, dan long. Ini adalah tipe data bilangan bulat. Ya, bulat itu artinya ada rentang range-nya. Ya, misalnya dari antara 1 sampai 20, kemudian ada 20 sampai 80 dan seterusnya. Itu jangkauannya maksudnya ya. Jadi kenapa ini harus ada? Ini nanti kalau memang Anda mau masuk di bidang analisis di pasca sarjana, maka ini akan Anda pelajari. Tujuannya apa? Untuk menghemat memori komputer dalam penggunaan pengolahan data. Ya, itu tujuannya. Kemudian di sini ada float, ada double, ini adalah tipe mengambang atau bilangan desimal. Kemudian ada char, boolean, tipe data yang memiliki sebuah karakter. Kemudian boolean ini tipe data yang menyatakan ya, dan logika true or false. Itu adalah tipe data di dalam Java. Nah, cara deklarasi variabel di Java ini adalah tipe data, kemudian nama variabel, kemudian dengan nilai awal. Contohnya, tipe datanya dulu, integer, int integer, bilangan itu nama variabelnya, kemudian sama dengan 1000 itu adalah nilai awalnya. Double P sama dengan 22/7 atau 3,14. Kemudian double acak, kemudian match random itu adalah cara pemberian variabelnya. Yang kemudian ini adalah jenis datanya tadi, yang 8 tadi ini jangkauannya, ya ada 1 bit, 16 bit, 8 bit, dan seterusnya. Ini nilai minimum dan ini nilai maksimum. Inilah perbedaan antara tipe data tadi. Ya. Definisi konstanta. Konstanta itu sama dengan sebuah variabel, hanya bedanya adalah sebuah variabel yang nilainya sudah ditetapkan dan tidak akan pernah berubah. Java memungkinkan pendefinisian konstanta melalui kata kunci final. Ya, contoh final double P. Ya, ini adalah contoh pemberian konstanta. Operator adalah satu simbol atau karakter khusus yang digunakan dalam suatu ekspresi untuk menghasilkan suatu nilai. Java itu menyediakan beberapa jenis operator. Ada operator aritmatika, penambahan, pengurangan, operator penugasan, perbandingan, operator logika, dan operator bit. Ya, bit itu binary digit, ya, seperti itu. Menurut jumlah operan yang dilibatkan, operator diklasifikasikan menjadi 3, unary, binary, dan tertiary. Operator unary adalah operator yang hanya melibatkan satu operan. Ya, satu operan itu artinya A plus atau plus A. Jadi satu operan. Kemudian operator binary, operator yang hanya melibatkan 2 operan. Ya. 2 operan. Kemudian operator ternary adalah operator yang hanya melibatkan 3 operan. Kita lihat nanti contohnya ya. Pengertian operan dan operator. Dalam bahasa pemrograman terdapat istilah operan dan operator. Operan adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Sedangkan operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Ya. Contohnya, operasi 5 tambah 2, angka 5 dan 2 adalah operan,
Sedangkan tanda tambah atau karakter plus itu adalah operator. Tentu operator udah jelas ini adalah plus, penjumlahan minus pengurangan, tanda bintang, satu perkalian, kemudian ada slash, pembagian, dan persen itu adalah bisa pembagian atau modulus. Kemudian di sini operator penambahan dan pengurangan. Auto increment, ya plus plus, auto decrement minus minus seperti ini. X semula pernyataan hasil Y hasil X. Misalnya X itu diwakili dengan angka 5, pernyataannya Y sama dengan X plus plus. Hasilnya hasil Y adalah 5. Kenapa? Karena dia ditulis dulu. Kemudian hasil X maka dijumlahkan. Ya. Jadi X tambah plus artinya tambah 1. Ya, kalau di sini Y plus plus X ini ditambahkan dulu. Kalau di sini Y X-nya ditulis dulu, baru di sini ini dikurang dulu. Ya. Y sama dengan X min 1, kalau hasil Y-nya adalah 5, hasil X-nya adalah menjadi 4. Jadi X plus plus itu artinya diisi dulu, kemudian diinkrimen. Kalau di sini plus plus X, diinkrimen dulu, kemudian diisi. Itu dia arti auto increment dan auto decrement. Operator penggabungan. Ya. Operator penggabungan ini menggunakan tanda plus untuk menggabungkan string. Contoh, selamat belajar Java, maka hasilnya menjadi selamat belajar Java. Ini selamat belajar, ini tanda petik ya, plus, kemudian tanda petik lagi. Kemudian undi kertas terbuka masih seperti ini. Kalau tanda string, tanda bilangan, maka hasilnya akan menjadi demikian. Ya, itu adalah konsep di dalam penggunaan operator penggabungan. Operator penugasan. Ya. Operator penugasan atau assignment operator ini adalah tanda sama dengan pemberian nilai, plus sama dengan itu penambahan bilangan, minus sama dengan pengurangan bilangan, ini tanda bintang sama dengan perkalian dan seterusnya. Ya, bisa kita baca. Kemudian operator masukan dan keluaran. Pada saat program Java dijalankan itu terdapat 3 buah stream yang disediakan Java, yaitu stream in atau system.in, kemudian system.out, kemudian system.error. In itu artinya input, ya. Kemudian out itu adalah luaran atau outputnya. Sistem out print maka dia akan mencetak keluaran seperti ini. Ya. Keyword atau safe word. Ya, keyword adalah identifier yang digunakan Java untuk suatu tujuan khusus. Jadi artinya biasanya kalau di dalam Java itu ketika kita mengetikkan keyword, maka itu biasanya otomatis tertulis bold atau tercetak tebal. Ya, jadi artinya itu merupakan keyword atau safe word. Yang artinya apa? Kita tidak bisa menggunakan keyword ini sebagai variabel, ya, atau sebagai konstanta. Kita tidak bisa menggunakannya. Maka secara otomatis nanti kalau kita menggunakan itu, maka Java itu akan menolak bahwa kita menggunakan ada keyword di dalam penggunaan variabel dalam program itu. Maka dia akan menolak itu alias error. Ya, bagaimana solusinya? Ya diganti, jangan menggunakan keyword itu. Tipe data dan variabel. Identifier adalah nama yang diberikan kepada atribut, ya, metode, kelas, package, dan interface. Aturan penamaan identifier atau variabel itu case sensitif. Ya, tidak boleh identifier tidak boleh sama dengan keyword atau safe word. Ini saya katakan tadi. Dan biasanya dimulai dengan huruf underscore atau tanda string $. Karakter berikutnya dapat berupa huruf atau angka. Itu dia cara pemberian. Case sensitive itu artinya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Ya, misalnya dengan tulisan case ini, huruf C-nya di sini besar, dengan huruf C-nya kecil, dengan maksud atau karakternya sama, itu berbeda. Jadi itu artinya case sensitive. Berbeda antara huruf besar dan huruf kecil. Kemudian di sini yang berikutnya adalah penggunaan struktur keputusan. Ini adalah bagian yang berkaitan dengan tugas Anda juga tadi. Struktur keputusan itu ada 3 bentuk struktur keputusan percabangan dalam Java. Ini dia
Misalnya alur program sederhana tanpa percabangan. Ini berarti nggak ada cabangnya, tidak ada loopingnya. Ya, misalnya dari start, print selamat pagi, setelah itu print lagi selamat datang, setelah itu print lagi sampai jumpa selesai. Ini alur lurus saja, tidak ada percabangannya. Nah, percabangan hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Percabangan disebut juga dengan istilah control flow atau struktur kondisi atau struktur if atau decision, ya macam-macam penyebutannya yang maksudnya itu sama. Pada diagram alur atau flowchart seperti gambar pertama tadi, itu alurnya memang satu. Ya. Kalau kita lihat dengan alur program sederhana dengan menggunakan percabangan, maka kan kita lihat di sini. Ada sebuah simbol yang menunjukkan bahwa sebuah program itu mengalami percabangan atau control flow, yaitu ada di sini perintah decision. Ya, ini decision ini akan suruh kita memilih. Pilihannya ada dua, ya atau tidak, benar atau salah, seperti itu. Nah, percabangan dalam Java caranya adalah dengan menggunakan kata kunci if. Ya, jika artinya else, jika tidak, switch itu artinya juga adalah memilih. Dan switch dan case dan operator tertentu. Contohnya seperti ini. Contoh formal struktur if. If suatu kondisi, maka lakukan sesuatu kalau kondisi benar. Lakukan ini juga. Misalnya seperti ini. Ya, itu kalau kondisinya benar. Jadi suatu kondisi hanya bernilai true atau false saja. Kita bisa menggunakan operator relasi dan logika di sini. Nah, ini bisa kita menggunakan operator relasi dan logika di dalam penerapan struktur if. Nah, kita lihat di sini struktur if ada tiga, ada if else, kemudian if else if, dan yang atau switch case. Percabangan if ini hanya memiliki satu pilihan. Pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisi benar. Jadi hanya satu pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Ya, pilihannya cuma merah misalnya, nggak ada yang lain. Ya. Tetapi jika salah, tidak akan melakukan apa-apa atau lanjut eksekusi ke perintah berikutnya. Misalnya tadi warnanya yang ada hanya warna merah. Kita tidak butuh warna merah. Ya, kita tidak butuh warna yang lain, bukan merah yang kita butuhkan. Maka tidak akan memberikan apa-apa. Contoh, kalau misalnya kita belanja ke toko, kemudian kalau belanja di atas angka tertentu, ya di atas sekian misalnya sekian ribu dapat hadiah atau diskon. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat bahwa atau kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan percabangan ini. Misalkan ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanja di atas 100.000. Ini syaratnya. Belanja di atas 100.000. Kalau belanja di atas 100.000, maka dia akan diberikan sebuah hadiah. Nah, yang berikutnya kita lihat gambarannya seperti ini. Bagaimana mengimplementasikan dalam program Java? Maka kita lihat sini import java.util.scanner. Ya, scanner itu artinya dia akan mencetak atau men-scanning data masukan dari keyboard. Ya, public class hadiah. Public static void main string. Kemudian sini definisinya kita buat sebuah variabel belanja dengan tipe data integer yang bernilai di awal 0. Kemudian scanner scan. Ya, scanner scan itu kita akan menunggu berapa inputan yang akan yang diberikan oleh si pengguna atau si user. Sistem out print, ya total belanja sekian, belanja sama dengan scan next in. Nah, scan ini adalah dia akan menunggu berapa total belanja yang akan diinputkan. Nanti jika belanja ini tadi, jika belanja lebih besar dari 100.000, maka cetaklah selamat Anda mendapatkan hadiah. Kemudian selesai. Bagaimana kalau belanjanya tidak mencapai 100.000, maka dia tidak akan memberikan apa-apa. Yang dicetak cuma terima kasih doang. Itu namanya struktur if, ya. Jadi kalau kita sudah kasih 120 misalnya di sini, atau belanjanya 120.000, maka selamat Anda mendapatkan hadiah. Tapi kalau seumpamanya hanya nilainya di bawah daripada 100.000, maka yang tertulis hanya tulisan terima kasih. Percabangan if else. Nah, percabangan if
if else ini adalah untuk melengkapi percabangan if, di mana kalau if tadi hanya ada satu pilihan, kalau di sini if else berarti ada dua pilihan. Percabangan if else ini memiliki pilihan alternatif atau kondisinya salah. Jika kondisi benar, maka kerjakan instruksi. Kalau tidak mengerjakan apa-apa. Itu kalau if. Kalau if else, jika kondisi benar, maka kerjakan instruksi. Kalau salah, maka kerjakan instruksi yang lain. Itu dia penggunaan if. Jadi ada dua pilihan. Di antara dua pilihan itu, tetap kita harus memilih mana yang menjadi pilihan utama. Nah, ini gambarannya. Kalau dia menggunakan struktur if di flowchart ini, hanya ada satu pilihan. Kalau dengan if else, ada dua pilihan. Ya. Dia perbedaannya. Oke, untuk implementasi program tadi, misalnya yang tadi, ada penginputan sebuah nilai misalnya, jika nilainya lebih besar dari 70, maka Anda lulus. Bagaimana kalau nilainya misalnya kurang dari 70, maka Anda gagal. Itu dia kalau menggunakan dua pilihan. Nah, kemudian pilihan atau namanya if yang ketiga itu namanya if else if. Ya. Jika percabangan if else if hanya memiliki dua pilihan, maka percabangan if else if memiliki lebih dari dua pilihan. Ya, lebih dari dua, bisa 3, 4, dan seterusnya sampai 100. Ya. Bagaimana strukturnya? Strukturnya demikian. If suatu kondisi, maka jika kondisi ini yang benar, jika kondisi pertama yang benar, maka dia akan mengerjakan statement pertama. Tetapi jika statement kedua yang benar, maka dia akan mengerjakan statement yang kedua. Jika statement yang ketiga yang benar, maka dia akan mengerjakan, jika kondisi yang ketiga yang benar, maka dia akan mengerjakan statement yang ketiga. Jika tidak ada dari satu kondisi itu pun yang benar, maka dia akan mengerjakan pilihan yang lain atau else. Itu dia. Ya. Jadi dia akan melihat syarat pertama, maka dia mengerjakan statement pertama. Dia akan melihat syarat yang kedua, maka dia akan mengerjakan statement yang kedua. Jika dia akan melihat syarat yang ketiga, maka dia akan mengerjakan statement yang ketiga. Jika syarat tersebut benar. Jika salah satu dari syarat tersebut benar, maka dia akan mengerjakan sesuai dengan posisinya. Apakah syarat pertama yang benar, atau syarat yang kedua yang benar, atau syarat yang ketiga yang benar. Jika tak satu pun dari syarat itu yang benar, maka dia akan mengerjakan pilihan yang lain atau alternatif yang lain. Itulah yang disebut dengan else. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau umpamanya, tadi kan kalau if else itu lebih dari dua pilihan. Bagaimana kalau ternyata pilihannya itu ada 10? Apakah kita menggunakan struktur if else itu masih efektif? Ya. Apakah kita menggunakan struktur if else ini masih efektif? Tidak lagi. Ya. Kenapa? Karena dia kalau lebih dari 3 pilihan atau 4 pilihan, penggunaan struktur if ini tidak efektif. Tetapi dia akan tetap memberikan hasil yang benar. Dia akan bisa memberikan hasil yang benar. Tetapi secara struktur pemrograman itu tidak efektif lagi. Kenapa? Karena dia sudah cukup panjang. Ya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat konsep if else ini, lahirlah yang namanya struktur switch case. Ya. Lahirlah struktur daripada switch case. Sebelum kita lihat switch case ini sebagai contoh if else if yang kurang efektif. Misal seperti ini. Ini ada banyak pilihan. Ya. Ini dari struktur ini kita lihat, kita akan melihat pemilihan sebuah nilai. Kalau nilainya itu lebih besar dari 90, maka grade A, sedangkan kalau lebih dari 80 grade B+, lebih dari 70 B, lebih besar B+, lebih dari 70 maka B, dan seterusnya. Ini dia gambarannya. Kalau kita buat struktur flowchartnya, maka akan demikian gambarannya. Lebih besar sama dengan 90 grade A, lebih besar sama dengan 80 grade B, lebih besar dari 70 grade B, lebih besar dari 60 grade C. Ini dia gambarannya. Ya. Yang warna hijau ini jika benar A, jika 0 maka dia kemari, jika 0 kemari, jika 0 kemari, jika 0 maka selesai. Ya. Dari konsep ini, maka ketika kita implementasikan dalam pemrograman Java, maka kan demikian struktur penulisan kode programnya. Integer nilai misalnya string grade,
Scan, new scanner, system in, dia akan melihat inputan masuknya berapa, inputkan nilainya, berapa nilainya. Ya, jika nilainya diberikan 90, maka dia akan A. Maka yang lain ini tidak akan pernah dikerjakan lagi. Karena apa? Syarat pertama sudah dipenuhi. Tetapi jika syarat tidak dipenuhi, misalnya yang dimasukkan adalah 40 misalnya, 40 ini kan kalau lebih besar dari 40 itu D, tapi 40, maka ternyata syarat pertama tidak dipenuhi, syarat kedua tidak dipenuhi, syarat ketiga tidak dipenuhi, syarat yang keempat tidak dipenuhi, syarat kelima tidak dipenuhi, kemudian dipenuhi adalah syarat keenam di sini, maka dia akan mengerjakan statement yang keenam ini. Yang lainnya tidak dikerjakan, itu dia. Jadi artinya cukup panjang menuliskan if, else if, dan seterusnya. Nah, dari konsep ini memang dia akan memberikan hasil yang benar juga. Dari konsep inilah untuk memperingkas kode program seperti ini, lahirlah switch case. Nah, jadi percabangan switch case ini sebenarnya adalah bentuk lain daripada if else if-nya. Bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Formatnya juga berbeda, tetapi cara kerjanya sama. Ini dia konsepnya switch variable, case 1, case 2, case 1 break, case 2 break, case 3 break, kemudian ini default break selesai. Yang artinya default break ini adalah pilihan terakhir. Jika case 1, case 2, case 3 ini tidak ada yang benar, ya dia langsung memilih yang lain. Nah, contoh di sini kita lihat, perhatikan case 1 artinya nilai variabel yang akan diguntingkan apakah nilainya sama dengan 1 atau tidak. Kalau iya, maka dengan kode yang ada di dalam case 1 dan seterusnya. Misalnya switch variabel. Jika variabel ini sama dengan nilai A atau B, maka dia akan mengerjakan sesuai dengan pilihannya. Misalnya switch A, ternyata case A, maka dia akan mengerjakan ini, maka yang lain tidak akan dikerjakan. Itu dia konsep daripada switch case. Jadi langsung dia to the point. Ya, perlu diperhatikan juga di sana ada kata kunci break atau default. Break artinya berhenti untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case yang lainnya. Default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case di atas, jadi artinya pilihan yang lain, ya, atau pilihan yang sebetulnya pilihan yang lain itu namanya pilihan default, atau dalam pemrograman if else if itu namanya else-nya, else yang terakhir. Nah, ini contoh program misalnya switch input warna, maka di sini switch lampu di sini akan menentukan lampu lalu lintas, ya, lampu merah. Switch lampu jika merah, kuning, hijau, hanya ada 3 warna. Jika diinputkan di sini lampu sama dengan scan next line, jika dituliskan di sini warna hitam, maka akan tertulis warna lampu salah. Jika di sini tertulis warna hijau, maka akan tertulis di sini lampu hijau, silakan jarak. Itu dia konsep daripada switch case-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah percabangan dalam percabangan atau nesting. Ya, sudah bercabang di luar, maka di dalamnya lagi ada lagi percabangan. Dan itulah yang disebut namanya percabangan atau nesting. Percabangan bersarang, ya. Percabangan itu bisa dibuat di dalam percabangan. Kadang ini disebut juga nested if. Contohnya, misalnya ada model bisnis seperti ini, sebuah toko. Ketika orang membayar di kasir, biasanya ditanya ada kartu member untuk mendapatkan diskon dan sebagainya. Misalnya seperti ini. Apakah Anda punya kartu member? Jika ya, maka apakah belanja Anda lebih dari 5.000? Jika ya, maka mendapatkan diskon 50.000. Jika tidak mendapatkan diskon. Ini karena apakah belanja Anda lebih dari 5.000? Ini masih di sini pilihan di sini. Kemudian, jika pilihannya ya, jika pilihannya tidak, apakah belanja Anda lebih dari 100.000? Jika ya, mendapatkan diskon 15.000. Jika tidak mendapatkan diskon. Nah, kemudian ini pilihannya. Kemudian sini pilihan tidak. Apakah belanja Anda lebih dari 100.000? Jika ya, mendapatkan diskon 10.000. Jika tidak mendapatkan diskon. Nah, ini dia misalnya contoh percabangan dalam percabangan. Nah, ini dia kalau kita buat dalam sebuah flowchart, maka akan muncul seperti ini. Apakah Anda punya kartu? Jika tidak, kemudian dia tanya lagi, apakah belanja Anda lebih besar 100.000? Jika tidak, berhenti. Jika iya, maka diskon 5.000. Apakah Anda punya kartu? Jika ya, apakah belanja lebih besar dari 100.000? Jika tidak, apakah belanja Anda lebih besar dari 5.000?
Jika tidak lagi, maka selesai. Ya, itu dia. Jika ya, maka disusun kembali dan seterusnya. Itu namanya flowchart nested if. Ya, ini untuk implementasi program daripada flowchart tersebut. Nah, ini mungkin di sana ada yang perlu diperhatikan, yaitu fungsi equals ignore case. Ya, ini digunakan untuk membandingkan string dengan tidak mempergunakan huruf besar dan huruf kecil. Terkadang kita ketika kita mengetikkan sebuah string, ya karena dalam Java itu bersifat case sensitive, maka perlu kita memberikan sebuah fungsi yang artinya equals ignore case. Artinya dia akan menyamaratakan apakah variabel atau nilai itu yang diberikan itu huruf besar semua atau huruf kecil semua atau huruf besar huruf kecil, maka itu akan dianggap sama, ya. Itu dia maksudnya. Nah, implementasi operator logika dalam percabangan. Operator logika dalam percabangan sebenarnya bisa membuat percabangan menjadi lebih singkat. Ya, di sana kita bisa menggunakan percabangan bersyarat untuk mengecek apakah dia ditilang atau tidak. Ini dia konsep. Ya, boolean simple, boolean stnk true. If sim true, if stnk true, maka tidak ditilang. Jika tidak, maka Anda ditilang. Ini dia konsep dalam percabangan. Nah, kita sudah mempelajari beberapa macam bentuk percabangan pernak-pernik. Ya, ringkasannya kira-kira seperti ini. Percabangan if itu hanya memiliki satu pilihan. Percabangan if else memiliki dua pilihan. Percabangan dengan operator ternary adalah bentuk lain daripada if else. Percabangan if else if memiliki lebih dari dua pilihan. Dan percabangan switch case itu adalah bentuk lain daripada percabangan if else if ini. Percabangan bersarang adalah percabangan. Kemudian penggunaan operator logika dalam percabangan bisa membuat percabangan menjadi lebih singkat. Ya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini pemaparan untuk yang pertama. Ingat, tugas Anda dalam menyelesaikan tugas pertama itu kita tidak membahas looping. Kita tidak membahas yang namanya pengulangan. Jangan Anda menggunakan pengulangan di dalam mengerjakan tugas pertama, tapi gunakanlah hanya sampai di konsep yang namanya control flow, if, else, if, atau dengan menggunakan switch case. Ya, jika Anda menggunakan looping for, maka akan saya berikan kesempatan untuk memperbaikinya sebelum deadline dalam penutupan sistem itu, pengumpulan tugas pertama itu ditutup. Tetapi jika Anda sudah terlanjur menggunakan for dan Anda tidak memperbaikinya, maka nilai Anda juga akan menjadi nilai yang seadanya. Ya, tinggal keputusan nanti dari program studi apakah Anda lulus dari mata kuliah. Akhir kata dari saya, terima kasih, tetap semangat, kerjakan tugas Anda. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan memberikan pertanyaan atau pendapat, sehingga kita bisa saling bertukar pendapat dalam forum diskusi. Terima kasih, sukses buat Anda dan selamat malam.